Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang BMC. Tepatnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat bisnis model kanvas atau sering disebut dengan BMC. Teman-teman, belakangan ini banyak bisnis-bisnis yang menggunakan metode ini dalam pengembangan usaha, memulai usaha, maupun dalam evaluasi usaha. Apa sih BMC? Nah, kita akan belajar apa itu BMC. BMC merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Gimana maksudnya? Teman-teman pasti sudah paham tentang bisnis plan atau rencana usaha. Oke, sebenarnya BMC dan rencana usaha itu hampir mirip. Bedanya, jika rencana usaha atau plan bisnis berbentuk proposal dengan penjelasan yang rinci dan rigid, sedangkan BMC merupakan alat analisis tools yang menggunakan visualisasi-visualisasi. Sehingga teman-teman lebih mudah menggunakan poin-poin penting, visualisasi, sehingga BMC ini lebih mudah dibaca, lebih mudah dibuat daripada bisnis plan. Itu keunggulannya. Kekurangannya BMC ini mungkin memang kalau tidak yang membuat kelihatan tidak terlalu detail. Nah, semuanya punya plus minusnya, tetapi BMC merupakan salah satu tools yang sekarang sedang ramai digunakan oleh para pengusaha-pengusaha untuk melakukan, kalau untuk pemula sebagai rencana usaha atau plan bisnis. Kalau yang sudah punya usaha, biasanya untuk pengembangan, untuk controlling, untuk evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, jika ada pertanyaan, pentingkah BMC itu? Ya tentunya jawabannya penting. Apa pentingnya? BMC dapat membuat kita jadi teliti. Dengan menggunakan visualisasi-visualisasi ini, kita akan melihat usaha ini apa sih butuhnya, apa sih kurangnya, apa sih rencana kita, sehingga BMC ini lebih fokus dan jelas untuk usaha UMKM bisa kecil, usaha baik maupun usaha besar. Nah, teman-teman, di slide ini saya sudah menampilkan sebelah kiri template dan yang sebelah kanan penjelasan. Apa ini? Nah, yang tadi kita bahas, sebelah kiri merupakan template BMC. Jadi yang disebut BMC yang ini, template-template yang ada di kiri ini. Bahwa BMC berbentuk visualisasi, sehingga teman-teman nanti ketika dalam mengisi, teman-teman harus poin-poinnya saja yang jelas dan gampang dibaca. Nah, jika teman-teman, kalau kita pelajaran bahasa Indonesia kan mungkin mengisi itu kiri ke kanan atau bahasa Arab kanan ke kiri, BMC punya alur tersendiri. Tidak seperti bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Nah, di sebelah kanan sudah saya tuliskan bagaimana kita mengisinya. Yang pertama, ketika kita mau mengerjakan BMC atau membuat BMC, maka yang paling kita isi pertama adalah tentang value proposition. Nah, apa itu value proposition, teman-teman? Value proposition merupakan inti ataupun kekhasan ataupun keistimewaan pembeda usaha kita dari usaha yang lain. Nah, itu value proposition. Apa sih value? Sehingga teman-teman value proposition itu, teman-teman dapat mengisinya dari beberapa pertanyaan. Apa penyebab masalah terjadi? Mengapa konsumen ingin masalah tersebut hilang? Apa manfaat bisnis Anda terhadap konsumen? Itu yang penting, teman-teman. Jadi value proposition adalah nilai dari bisnis teman-teman. Nah, beranjak yang kedua, kita mengisi customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment adalah siapa konsumen kita. Nah, di poin ini teman-teman harus bisa menjawab bisnis kita memiliki konsumen siapa. Nah, dalam usaha, semakin detail kita melihat konsumen, semakin kita bisa mengidentifikasikan konsumen produk kita, semakin bagus. Contohnya, usaha kita itu akan digunakan oleh masyarakat ekonomi kelas apa.
menengahkah, ataskah, bawahkah? Gender, apakah usaha kita itu untuk laki-laki atau perempuan? Yang kedua, ketiga teman-teman, konsumen kita berada di wilayah mana? Apakah kita akan melayani semua konsumen? Contoh ketika teman-teman mengisi customer segment, jangan diisi siapa konsumen kita, seluruh warga Indonesia Raya. Oke, benar, kita akan menjual barang kita ke seluruh masyarakat Indonesia Raya, tapi itu namanya tidak fokus. Oke, jelas customer segment. Yang ketiga adalah teman-teman tentang customer relationship. Nah, apa itu customer relationship? Customer relationship merupakan cara mendekati konsumen, yaitu berdasarkan bagaimana step-step atau cara-cara teman-teman menjalin hubungan baik dalam konsumen. Teman-teman tentunya tidak ingin teman-teman punya usaha yang orang datang sekali terus kapok nggak balik. Pastinya teman-teman pengennya usaha itu berkelanjutan, teman-teman konsumennya datang terus, datang lagi, dan datang berkelanjutan. Nah, dalam customer relationship, teman-teman bagaimana cara teman-teman memperlakukan konsumen? Contohnya teman-teman bisa ngasih diskon, kartu member, kartu SMS notifikasi, dan lain sebagainya. Tanpa teman-teman sadari, teman-teman contohnya teman-teman lewat di Dunkin Donat, maka teman-teman secara otomatis kadang teman-teman dapat SMS kan, beli Dunkin beli 6 gratis 6, kayak gitu. Itu customer relationship. Yang keempat adalah channel. Apa itu channel? Di bagian ini bisa dikatakan channel merupakan tempat pertemuan Anda dan konsumen. Nah, teman-teman, channel ini seperti teman-teman, apakah teman-teman menggunakan offline maupun online. Contoh, teman-teman tuh bisa bertemu dengan konsumen di mana, sehingga teman-teman bisa memulai dengan pertanyaan, di mana konsumen Anda berada? Apakah mereka aktif di sosial media? Apakah mereka menonton TV? Apakah mereka menghadiri seminar ataupun event? Jadi channel ini teman-teman biasanya cara teman-teman juga melakukan promosi maupun publikasi usaha teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 5, kita akan beranjak ke key activities ataupun kunci dari aktivitas teman-teman. Key activities merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Jadi teman-teman, setiap usaha itu kan punya kegiatan-kegiatan kunci dalam usahanya. Ya, contoh teman-teman usaha kopi, maka apa aktivitasnya? Adalah memasak kopi, meracik kopi, dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman dalam mengisi aktivitas, teman-teman bisa memulai dari aktivitas bisnis apa yang diterapkan dalam perusahaan Anda, bagaimana dengan distribusi produk atau jasa Anda, atau teman-teman bagaimana teman-teman memilih tenaga ahli dalam menjalankan bisnis teman-teman. Jelas ya? Setelah kita ke activities, kita ke key resources ataupun kunci dari tools ataupun alat-alat yang membantu teman-teman. Jadi kalau activities itu lebih ke aktivitasnya, key resources adalah kita apa sih alat-alat kunci yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha kita. Nah, ya contoh teman-teman, ketika teman-teman usahanya usaha undangan, teman-teman punya usaha undangan, maka key resource-nya adalah printer, mesin cetak, komputer. Kalau teman-teman belajar online berarti teman-teman butuh HP dan lain sebagainya. Oke. Yang ketujuh, kita beranjak ke key partners. Apa itu key partners, teman-teman? Kunci dari hubungan. Key partners ini dalam sebuah bisnis, bahwa kita tahu bahwa bisnis itu kan nggak mungkin berjalan sendiri. Pasti ada rekan kerja, distributor, dan lain sebagainya. Nah, key partner ini teman-teman, siapa sih
orang-orang yang membantu dalam usaha teman-teman. Contoh, teman-teman usaha roti, maka key partnersnya adalah penjual tepung, penjual telur, penjual baking powder dan lain sebagainya, penjual plastik dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman kalau sudah menulis ini kan jelas, jadi teman-teman jelas siapa partner-partner yang harus teman-teman cari. Jadi teman-teman nggak mungkin mau usaha roti yang dicari adalah distributor benang, itu nggak mungkin karena ini akan melenceng dari key partners itu sendiri. Yang kedelapan teman-teman, kita akan membahas tentang cost structure ataupun pengeluaran pemasukan dari usaha itu sendiri. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan. Jadi cost structure itu seperti teman-teman, apa sih yang dikeluarkan, biaya apa saja yang dikeluarkan dalam usaha teman-teman. Contoh, bulanan teman-teman membayar listrik, membayar karyawan, membayar uang sewa, seumpama biaya angkut dan lain sebagainya, itu ditulis. Sebenarnya dalam cost structure ini bisa pakai Excel yang rigid, tapi mungkin teman-teman untuk awal teman-teman tidak usah pakai itu karena ini visualisasi. Teman-teman kira-kira aja sebulan itu apa yang dikeluarkan. Seumpama teman-teman usaha bikin tas, maka cost structure-nya teman-teman beli benang, beli bahan, membayar penjahit dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah revenue stream. Apa itu revenue stream? Revenue stream adalah pendapatan teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman itu akan mendapatkan dari mana saja? Ya tentunya penjualan kan, karena bisnis. Nah dicatat kira-kira teman-teman itu dapat revenue stream ataupun laba itu dari mana? Oh, dari penjualan, dari seumpama teman-teman sampai yang terkecil bisa menjual sisa bahan. Nah, itu bisa dimasukkan ke revenue stream. Jadi, yang bawah ini 8 dan 9 itu memang berhubungan dengan uang atau manajemen keuangan. Nah, teman-teman itu 9 kotak yang teman-teman harus isi dan harus poin-poin saja, tidak harus dinarasikan secara panjang dan lebar. Karena tadi saya katakan di awal, BMC merupakan model dari visualisasi. Oke? Ketika kita sudah membahas ini, saya akan mencontohkan sebagai